Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, dalam pelaksanaan upacara purna tugas kontingen Garuda Bayangkara Satgas FEU 6-K di Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan pada Jumat siang, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan komitmen Indonesia melalui Polri dalam keikutsertaan misi perdamaian dunia. Upacara purna tugas Satgas Garuda Bayangkara FEU 6-K dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dan dihadiri Kadif Hub Interpolri Irjen Pol Amur Chandra Julibuana serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri, perwakilan dari PMPP TNI, LVRI, dan Kementerian Luar Negeri. Dari total 140 pasukan Satgas FEU 6-K, sebanyak 139 personel mengikuti upacara ini. Sementara satu personel yaitu Bribda Sri Widodo gugur dalam penugasan dan telah dimakamkan pada 21 September 2025 di Klaten. Kemudian mendapat kenaikan pangkat luar biasa menjadi Bribtu Anumerta. Dalam upacara tersebut, Wakapolri menyematkan secara simbolis dua tanda kehormatan, yaitu Satya Lancana Bakti Buana dan Veteran Perdamaian Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas dedikasi dan pengabdian personel Polri yang telah berhasil menjalankan misi perdamaian dunia di bawah bendera merah putih dan PBB. Bagaimana disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB tanggal 23 September 2025, beliau menyatakan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen untuk mengirimkan pasukan terbaik dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keikutsertaan Polri dalam misi PBB bukan sekedar penugasan, tetapi merupakan wujud nyata dari upaya kemanusiaan dan membawa keamanan, kedamaian di tengah keterbatasan situasi konflik. Wakapolri menerangkan kepulangan ini bukanlah akhir melainkan awal dari pelayanan dan dedikasi yang lebih baik dari para personel untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Misi ini juga menegaskan peran Polri sebagai penjaga keamanan yang profesional, humanis, dan dihormati di kancah internasional. Pulangan ini bukan akhir dari pengabdian, melainkan awal dari tanggung jawab yang baru. Jadikan pengalaman dan pembelajaran selama penugasan sebagai sumber semangat untuk terus menjadikan teladan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Polri bangga memiliki kalian, Indonesia bangga memiliki kalian. Selamat kembali ke tanah air. Selamat berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Terima kasih atas pengabdian dan dedikasi yang telah kalian persembahkan untuk bangsa, negara, dan kemanusiaan. Lewat keikutsertaan dalam kontingen Garuda Bayangkara Satgas FEU 6-K, Polri menunjukkan bahwa tugas menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga dapat didukung melalui perdamaian dunia internasional. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Andi Putra, Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan groundbreaking 27 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan meresmikan 32 SPPG Polda Jawa Tengah pada Jumat 17 Oktober 2025. Kapolri Listio Sigit Prabowo menegaskan, Polri sejak awal terus berkomitmen untuk mengawal seluruh kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto, salah satu di antaranya program makan bergizi gratis. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan groundbreaking 27 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan meresmikan 32 SPPG Polda Jawa Tengah Jumat 17 Oktober 2025.
Kapolri Listio Sigit Prabowo menegaskan, Polri sejak awal berkomitmen untuk mengawal seluruh kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satu diantaranya program makan bergizi gratis atau MBG. Sampai saat ini Polri telah memiliki 672 SPPG dengan total estimasi penerima manfaat mencapai kurang lebih 2.352 orang, serta menyerap tenaga kerja sebanyak 33.600 naker. Dari SPPG tersebut terdapat 159 SPPG yang telah beroperasional, 115 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional, 371 SPPG dalam tahap pembangunan dan 27 SPPG baru saja dilakukan groundbreaking. Kedepan Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG. Pada kegiatan ini dilaksanakan juga peresmian 32 SPPG di wilayah Polda Jawa Tengah yang diproyeksikan mampu mengcover 97.622 penerima manfaat dan menyerap 1.541 tenaga kerja. Kapolri berharap dari SPPG yang dibangun di Polda Jawa Tengah bisa memberikan manfaat kepada 400.000 orang dan memberikan lapangan kerja kepada 5.000 orang. Terkait SPPG, Kapolri menginstruksikan seluruh dapur yang dikelola Polri benar-benar memperhatikan seluruh SOP penyiapan makanan untuk para penerima manfaat. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kami menghidupkan kembali fungsi Pamapta sehingga kita bisa memberikan pelayanan di bidang operasional, khususnya terkait dengan peristiwa-peristiwa, laporan-laporan yang harus segera ditindaklanjuti. Maka kita minta untuk Pamapta bisa melaksanakan respon cepat, di samping juga layanan-layanan publik yang harus dilayani oleh SPKT. Ini juga bagian dari upaya kita untuk terus melakukan perbaikan, melakukan evaluasi terhadap kinerja kita, terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Kapolri juga meminta personel-personel mengawal dari mulai distribusi sampai selesai makan untuk bisa mengetahui kondisi pada saat sebelum dan pasca makan. Ini juga menjadi bagian SOP yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa setelah makan, anak-anak kita dalam kondisi yang baik. Tim Liputan melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, Polsek Launti Polres Konawe Selatan menorehkan prestasi di ajang Kompolnas Award 2025. Polsek Launti dinobatkan sebagai Polsek terbaik 1 untuk kategori kelompok Bahar Kamtipmas berkat inovasi sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, yakni program rumah singgah pelajar dan layanan air bersih bagi warga pesisir. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febri Sam mendampingi personel Polsek Launti menerima penghargaan Kompolnas Award 2025 di Jakarta. Dalam penilaian Kompolnas Award 2025, Polsek Launti unggul melalui 2 program utama. Yang pertama, layanan air bersih bagi warga desa Tanjung Lemo, Kecamatan Launti yang selama ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber air layak konsumsi. Sedangkan yang kedua adalah penyediaan rumah singgah lengkap dengan listrik, air bersih, dan jaringan internet untuk para siswa dan siswi SMP dan SMA asal desa Cempedak dan desa Tutu, Kecamatan Launti. Kedua program tersebut dinilai membawa dampak sosial yang signifikan. Rumah singgah menjadi tempat aman dan nyaman bagi para siswa pesisir untuk belajar. Sementara itu, program air bersih membantu meningkatkan kesehatan dan juga kualitas hidup warga. Atas keberhasilan itu, Polres Konawe Selatan berkomitmen memperluas inovasi pelayanan berbasis kemanusiaan di wilayah lainnya. Bagi Polres Konawe Selatan, penghargaan ini bukan akhir, melainkan awal dari langkah berkelanjutan membangun polisi yang hadir, peduli, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Humas Kapolres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, di Jawa Tengah jelang pertandingan Liga 1 BRI Super League musim 2025 dan 2026 antara Persijap dan Jepara melawan Bali United, Polres Jepara menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan rencana pengamanan. Rapat melibatkan seluruh unsur pengamanan hingga pemerintah daerah. Berikut laporan Brigpol Lisa dari Polres Jepara.
Jelang pertandingan Persijap Jepara melawan Bali United yang digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini pada tanggal 19 Oktober 2025. Polres Jepara matangkan rencana pengamanan dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan unsur terkait. Rapat dilaksanakan di Aula Mapolres Jepara secara kondusif dan penuh koordinasi. Mematangkan pengamanan laga Liga 1 BRI Super League musim 2025 sampai 2026, Polres Jepara Polda Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi. Rapat digelar di Aula Mapolres Jepara pada Rabu 15 Oktober 2025. Rapat koordinasi melibatkan unsur Polri, TNI, pemerintah daerah, panitia pelaksana, perangkat pertandingan, dan keamanan internal klub. Dalam pertemuan ini ditekankan pentingnya sinergi dalam menjaga kelancaran dan keamanan pertandingan. Sepak bola harus menjadi hiburan yang mempersatukan masyarakat. Dalam rakor tersebut, Polres Jepara memaparkan skema pengamanan dengan melibatkan ratusan personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemkab Jepara. Pengamanan dilaksanakan dalam beberapa ring, mulai dari dalam stadion hingga perimeter luar. Untuk menjamin kelancaran laga, petugas juga menyiapkan jalur alternatif bagi mobilitas tim dan penonton. Posko kontingensi juga dibangun di sejumlah titik yang strategis. Selain itu, pemeriksaan ketat barang bawaan penonton juga digencarkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya flare atau benda berbahaya. Pengamanan laga Liga 1 dilaksanakan sesuai dengan Perpol nomor 10 2022. Kepolisian Jepara berkomitmen untuk menciptakan suasana aman dan nyaman di arena sepak bola. Rapat koordinasi ditutup dengan pemaparan standar operasional prosedur atau SOP pengamanan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Polres Jepara dalam mendukung sepak bola yang aman, sportif, dan juga menghibur. Dari Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah, Brigpol Lisa, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena Presisi Utama akan segera kembali.